Seorang wanita terbangun di pagi hari, beberapa waktu setelahnya. Ia berniat menemui kekasihnya, tapi betapa terkejutnya ia. Kekasihnya sedang bersama wanita lain. Ia sangat kesal dan langsung menghampiri mereka. Tapi respon pria itu seolah-olah tidak mempedulikannya. Ia melemparkan beberapa ikat uang, kemudian meninggalkannya dan memilih wanita lain. Ia sangat sedih, kemudian ia memungut semua uang itu. Beberapa tahun berikutnya, ia telah mencapai kesuksesannya. Kali ini ia terlihat luar biasa. Saat akan memasuki mobil, ia mendengar suara keributan. Itu adalah mantan kekasihnya dahulu. Ia melemparkan uang pada preman-preman itu, dan betapa terkejutnya ia ketika melihat wanita itu. Tapi kali ini wanita itu tidak mempedulikannya lagi. Keadaan pria itu sangat buruk. Ia seperti menemui karmanya. Mobil wanita itu melaju di hadapannya. Ia diliputi penyesalan. Sedangkan wanita itu menangis lega. Tidak semua hal bisa dibayar dengan uang, dan penyesalan selalu datang di akhir. Seorang anak laki-laki baru saja meninggal dunia, tapi kemudian ia kembali hidup. Ibu dan ayah terkejut melihat kepulangannya, tapi tak bisa dipungkiri bahwa mereka sangat bahagia. Ketiganya berpelukan melepaskan kerinduan. Saat malam tiba, mereka menghabiskan waktu dengan bermain. Kebahagiaan terpancar di keluarga itu. Keesokan paginya, mereka terbangun di atas ranjang yang sama. Awalnya masih biasa saja, tapi kemudian tubuh anak itu perlahan menghilang. Sesuatu terjadi, ibu dan ayah menangis sedih. Tapi setelah itu mereka dibuat terkejut. Ternyata wanita itu sedang hamil. Mereka mulai berdamai dengan kenyataan. Tahun demi tahun berlalu. Sekarang pasangan itu dikaruniai seorang putri. Ia sangat mirip dengan anak lelaki itu. Itu seperti inkarnasi. Suasana siang hari di sebuah kedai kopi. Seorang pria berjaga di depan meja kasir. Sedangkan pasangannya akan menyiapkan kopi di dapur. Pelanggan berdatangan ke kedai mereka. Keduanya terlihat serasi. Beberapa waktu setelahnya, sepasang pelanggan datang. Mereka memesan beberapa menu. Lalu pria itu menyebutkan harga yang harus dibayar. Tapi sepasang kekasih itu tak mau membayarnya. Mereka mulai bertindak kasar, sedangkan pria itu tak bisa melawan. Sampai ketika istrinya keluar, ia membawa makanan yang mereka pesan. Kemudian mereka mengambilnya dengan kasar. Keduanya menangis sedih. Kepala pria itu retak. Ia berusaha menenangkan istrinya. Mereka berusaha melupakan kejadian itu, sedangkan di tempat lain, sepasang kekasih itu muntah-muntah setelah mereka memakan makanan yang mereka rampas. Sepertinya wanita itu telah mencampurkan sesuatu di makanan mereka. Sebuah bola baseball melambung di udara, sampai ketika bola itu melambung dan memecahkan kaca jendela rumah seseorang. Itu adalah perbuatan seorang gadis dan hewan peliharaannya. Ia sangat terkejut dan panik. Ia memikirkan cara untuk mengambil bolanya. Ia mengendap-endap ke rumah itu. Kemudian masuk melewati jendela. Ia merangkak di lantai. Dan sedikit lagi ia akan menggapai bola itu. Tapi ajaibnya bola itu seperti hidup. Ia melompat ke arah gadis itu lalu melambung. Kemudian menaiki tangga rumah. Ia mengarah ke sebuah ruangan. Dan betapa terkejutnya gadis itu melihat ke dalam ruangan. Pria pemilik rumah terkapar di lantai. Ia dibuat terkejut sekaligus kagum, karena ternyata pria itu adalah mantan pemain baseball. Beberapa waktu setelahnya, ambulans datang mengevakuasi pria itu. Waktu terus berjalan. Sekarang pria itu telah pulih. Ia bermain baseball bersama gadis itu. Seorang gadis menangis kesakitan. Pelakunya adalah dua remaja nakal. Tapi kemudian sesuatu mengejutkan mereka. Seekor harimau datang dan melompat ke arahnya. Harimau itu mencakarnya, darah bercucuran di mana-mana. Kemudian mereka berdua berlari pergi. Sekarang gadis itu ketakutan. Tapi anehnya harimau itu pergi begitu saja. Ia berlari pulang. Beberapa waktu setelahnya, ia hampir sampai ke rumah. Begitu sampai ia melihat kakak sedang menunggunya di depan rumah. Saat ia melihat lebih dekat, gadis itu seperti menyadari sesuatu. Beberapa waktu sebelumnya, seorang wanita menyakitinya di hutan. Tapi sesuatu mengejutkannya. Seekor harimau muncul dan melompat ke arahnya. Sesuatu terjadi, wanita itu berlari kesakitan. Dan harimau itu pergi begitu saja tanpa menyakiti gadis itu. Setelah mengingat kejadian itu, sekarang ia tertawa lega. Ternyata harimau yang selalu menyelamatkannya adalah kakaknya sendiri yang menggunakan kostum harimau. Matahari bersinar terik, suasana gersang di padang pasir. Seorang pria dan wanita saling berselisih. Pria tua itu menghentikan mereka. Ia adalah ketua di kelompok itu. Sekarang ia membacakan mantra pemanggil hujan. Mereka menunggu, tetapi tidak ada hujan yang turun. Mereka kembali berselisih, bahkan sekarang semuanya saling menyakiti. Pria tua itu melihat sesuatu di tengah mereka. Itu adalah seorang gadis yang muncul entah dari mana. Ia akan melakukan sesuatu. Mereka semua mendongak ke atas. Dan betapa ajaibnya. Sekarang hujan mulai turun. Mereka bersorak gembira. Hujan turun semakin lebat. Mereka tidak lagi berselisih. Sedangkan gadis misterius itu berubah menjadi seekor burung. Sepertinya ia bukan manusia biasa. Seorang perawat cantik mendapatkan panggilan. Ia telah sampai di sebuah rumah tempat ia akan bekerja.
Pria itu tersipu melihat kecantikannya. Beberapa waktu setelahnya, pria itu memberitahu pekerjaannya di rumah itu. Ia harus merawat ayahnya yang terbaring sakit. Sepertinya pria tua itu juga tertarik dengannya. Tapi pria dan wanita itu terlihat serasi. Keesokan harinya, mereka membawa pria tua itu berjalan-jalan di taman. Sepertinya pria itu sedang jatuh cinta. Saat malam tiba, pria itu membawakan buket bunga untuk wanita itu. Ia sudah tak sabar bertemu dengannya. Saat masuk ke kamar, betapa terkejutnya ia melihat wanita itu bermesraan dengan ayahnya sendiri. Ternyata sejak awal wanita itu menyukai ayahnya. Pria itu mengalami serangan jantung. Beberapa waktu setelahnya, sekarang ia hanya bisa terduduk di kursi roda dan menyaksikan ayahnya bermesraan dengan wanita yang ia cintai. Seorang wanita meringkuk kesakitan. Wanita tomboy itu melakukannya tanpa segan. Ternyata mereka berdua adalah sepasang kekasih. Entah mengapa mereka bertengkar. Sampai ketika seorang pria datang, ia ingin menghentikan wanita itu. Tapi betapa terkejutnya ia ketika wanita itu mengeluarkan pistol. Tembakan dilepaskan. Ternyata pistol polisi lebih dulu melumpuhkannya. Sekarang wanita itu terkapar tak berdaya. Ia kehilangan nyawanya. Namun sesuatu terjadi. Sekarang ia berada di ruangan gelap. Cahaya putih menghampirinya, kemudian menelan tubuhnya. Sesuatu terjadi. Seorang bayi baru saja lahir. Ia sangat mirip dengan wanita itu. Dan plot twistnya, ternyata bayi itu adalah anak dari sepasang pria dan wanita di awal cerita barusan. Sepertinya wanita tomboy itu terlahir kembali. Suasana malam hari di sebuah rumah. Seorang gadis membaca buku dongeng berjudul Hadiah Penyihir. Kedua orang tua gadis itu menunggunya tertidur. Ibu mencium keningnya. Kemudian keluar sembari mendorong kursi roda ayah. Ia memejamkan matanya. Kemudian mulai tertidur. Keesokan paginya, gadis itu bersiap berangkat ke sekolah. Tak sengaja ia bertemu dengan seorang pengemis di jalan. Ia mendekat dan memberikan bekalnya. Kemudian ia melanjutkan perjalanannya. Tapi kemudian sesuatu melintas di depannya. Itu adalah seorang penyihir. Ia memberikan sesuatu untuk gadis itu. Ia sangat senang mendapatkan hadiah dari penyihir. Saat sore hari, ia pulang ke rumah sembari membawa hadiah dari penyihir. Tapi betapa terkejutnya ia melihat benda yang dipegang ibu. Itu seperti kendaraan yang dinaiki penyihir tadi. Tapi ia tidak terlalu pedulikannya. Ibu sangat bangga kepada gadis itu karena berbuat kebaikan. Begitu juga dengan ayah. Tapi alasan mengapa ayah mengenakan perban di matanya adalah karena ia hanya mempunyai satu mata. Itu sangat mirip seperti penyihir. Apa mungkin ayah adalah seorang penyihir? Seorang anak menulis permohonannya untuk Natal tahun ini. Kemudian ia menempelkannya di sebuah pohon besar. Ia sangat lelah dan mengantuk. Akhirnya ia memutuskan untuk pulang. Malam harinya di rumah, anak itu bersiap untuk tidur. Ayah mengucapkan selamat malam kemudian menutup pintu. Ia baru saja mulai terlelap, tapi kemudian sesuatu membangunkannya. Sebuah kotak besar muncul di jendela kamar. Ia menggapainya. Lalu ia naik ke atasnya. Kotak itu membawanya terbang ke langit. Ia melihat seseorang. Itu adalah ibu dan anjing peliharaannya. Mereka berpelukan di udara. Keduanya melepaskan kerinduan. Karena sebenarnya ibu telah meninggal. Dan permohonan yang ia tulis adalah ingin bertemu ibu dan juga Badi. Bahkan permohonan itu selalu ia doakan di tahun-tahun sebelumnya. Dan akhirnya sekarang itu terkabul. Jalanan ramai waktu itu. Sepasang anak laki-laki dan perempuan duduk di pinggir jalan. Mereka mengharapkan belas kasihan orang-orang. Keduanya menghitung dan menyadari bahwa itu sedikit. Tak lama kemudian seseorang datang menghampiri keduanya. Mereka berdua ketakutan. Malam harinya di rumah, kedua anak itu menangis kesakitan. Itu adalah perbuatan ayah mereka sendiri. Ia merasa marah karena uang yang mereka dapatkan sangat sedikit. Tapi keduanya tidak bisa melawan dan hanya bisa menangis. Keesokan harinya, mereka lagi-lagi duduk di pinggir jalan. Kemudian seseorang yang misterius meletakkan beberapa lembar uang yang bersayap. Mereka berdua sangat senang. Begitu juga dengan ayah mereka yang baru saja sampai. Tapi anehnya uang-uang itu mulai terbang. Pria itu mengejarnya. Sampai ketika di tengah jalan ia tak menyadari bahwa ada truk yang melaju. Sesuatu terjadi. Dan beberapa waktu setelahnya, sekarang kedua anak itu bisa tersenyum lebar. Mereka tidak lagi mematuhi ayah yang kejam. Sedangkan sebaliknya, pria itu seperti mendapatkan karmanya. Seorang gadis bersiap menemui seseorang. Saat akan pergi, ayahnya menyuruh ia untuk kembali. Hari itu sangat dingin, jadi ayah memakaikannya syal. Dan sekarang ia akan pergi. Beberapa waktu setelahnya, gadis itu membuka syal yang ia kenakan. Ia akan memakaikannya pada seseorang yang tak lain adalah kekasihnya. Tapi ternyata pria itu ingin mengakhiri hubungannya. Ia akan menikah dengan wanita lain. Setelah mengatakan itu, ia berjalan meninggalkannya. Anehnya, syal itu terlepas dari lehernya kemudian terbawa angin. Gadis itu berusaha menggapainya. Ia berlari dan mengejarnya. Sampai ketika ia melihat siluet seseorang. Itu adalah manusia rubah. Gadis itu terkejut. Tapi kemudian rubah itu berubah menjadi ayahnya.
Ia menangis dan langsung menghampiri ayah. Kemudian keduanya pulang bersama-sama. Sepertinya mereka merupakan keluarga dari manusia rubah. Sebuah band musik melakukan show. Mereka mempunyai vokalis wanita yang sangat cantik. Para penggemar menyukai penampilan mereka, dan setelah selesai mereka kembali ke belakang panggung. Mereka bersulang untuk merayakan malam itu. Anehnya tiba-tiba saja wanita itu meringis kesakitan. Ia merasakan sakit di bagian perut. Itu tidak tertahankan. Keesokan harinya di rumah sakit, gadis itu tersadar. Kedua temannya menguatkan ia. Setelah itu mereka berpamitan untuk pulang. Tapi jauh di lubuk hatinya ia merasa putus asa. Tahun demi tahun berganti. Grup musik itu akan kembali tanpa wanita itu. Ia merasa sedih setelah mengetahuinya. Ia merasa sendirian, tapi kemudian ia tersentak. Lebah itu membawakan mikrofon kesayangannya. Ia mengingat masa-masa itu. Tubuh lebah itu mulai menghilang, dan sekarang tinggal wanita itu sendiri. Tapi plot twistnya, ternyata wanita itu sudah meninggal karena penyakit yang ia derita. Dan grup musik itu tidak akan pernah melupakannya. Seorang tentara berpamitan pada istrinya, sedangkan wanita itu merasa khawatir. Tapi suaminya benar-benar harus pergi. Ia berusaha menahan kesedihannya. Waktu terus berjalan. Wanita itu berjalan sendirian di tengah kota. Tanpa ia sadari seorang pria tengah mengintainya. Kemudian pria itu menjulurkan tangannya. Ternyata ia ingin mengambil kalung wanita itu. Ia tidak mempedulikan apapun dan terus menarik kalung itu. Sedangkan di tempat lain, sebuah ledakan terjadi. Pria itu masih berperang. Ia melepaskan satu tembakan. Kemudian peluru itu melesat sampai ketika hilang di udara. Kemudian mengenai pria jahat itu. Ia terkapar di tanah. Sedangkan wanita itu terkejut. Peluru itu seperti melakukan perjalanan waktu. Tapi ia tahu bahwa itu adalah pertolongan dari suaminya. Sedangkan di tempat lain, mereka telah memenangkan perangnya.